Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Kiai Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenongo dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Kiai Ageng Pengging lahir sekitar tahun 1473 dan terlahir dengan nama Raden Kebo Kenongo. Beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya V dari Permaisuri Putri Campa yang mempunyai putri dan diberi nama Ratu Pembayun. Dan ayah beliau adalah Prabu Handayaningrat Raja dari Pengging Pajang. Dari pernikahan dengan adik Kiai Ageng Tingkir dan dikarunia putra, Kiai Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Hadiwijoyo. Jika diambil dari garis keturunan kakek beliau, adalah cucu dari Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi, dengan silsilah sebagai berikut. 1. Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi. 2. Ratu Pembayun. 3. Raden Kebo Kenongo. Jika diambil dari garis keturunan ayah beliau masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan silsilah sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib. 3. Al-Imam Al-Husain. 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin. 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. 6. Al-Imam Jafar Shadiq. 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi. 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib. 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi. 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. 11. As-Sayyid Ubaidillah. 12. As-Sayyid Alwi. 13. As-Sayyid Muhammad. 14. As-Sayyid Alwi. 15. As-Sayyid Ali Hali Kasam. 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. 17. As-Sayyid Alwi Amil Faqih. 18. As-Sayyid Abdul Malik Asmatkan. 19. As-Sayyid Abdullah. 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin. 21. As-Sayyid Husain Jamaluddin. 22. Sayyid Muhammad Kabungsuan atau Pangeran Handayaningrat atau Jaka Sengara. 23. Kiai Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenongo. Guru-guru Kiai Ageng Pengging adalah 1. Prabu Handayaningrat. 2. Prabu Brawijaya V. 3. Sunan Ampel. 4. Sunan Bonang. 5. Sunan Kalijaga. 6. Syekh Siti Jenar. Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi mempunyai putri yang bernama Ratu Pembayun, dari Permaisuri Putri Campa yang kemudian dinikahkan dengan Ratu Pajang, Pengging, yang bernama Sri Handayaningrat. Beliau adalah raja yang sakti juga seorang panglima di medan laga. Menurut catatan, banyak ratu-ratu Sabrang yang ditaklukkan, banyak daerah-daerah berlindung pada Prabu Handayaningrat, karena kesaktiannya. Prabu Handayaningrat ketika masih muda gemar sekali berperang. Raja Bali bernama Prabu Kalagerjita dari negara Bali Agung, tak mengakui kekuasaan Sri Narendra Brawijaya Majapahit. 3 tahun sudah, Raja Bali Agung tak menghaturkan upeti ke Majapahit. Raja Bali Agung Prabu Kalagerjita berusaha mencari dan meminta bantuan pada negara lain untuk menyerang Majapahit. Konon prajurit sejumlah 3 leksa atau 30.000 prajurit dikerahkan untuk memukul negara Balambangan atau Blambangan. Prajurit negara Bali Agung unggul, para adipati Brangwetan dibikin tunduk olehnya. Waktu itu orang-orang Bali sedang mujur nasibnya, selalu unggul dalam peperangan,
sebaliknya prajurit-prajurit Jawa nasibnya sedang sial, mereka kalah dalam peperangan. Ketika pasukan-pasukan dari Bali menyerang ke arah barat, prajurit-prajurit Majapahit yang bertempur melawannya, banyak yang dikalahkan oleh prajurit-prajurit dari Bali. Waktu itu Raja Majapahit Prabu Brawijaya sangat kesal. Memikirkan tentang kekalahan Watyabala Majapahit menghadapi orang-orang dari Bali Agung beserta sekutu-sekutunya. Konon Sri Brawijaya mengadakan sayembara, yang berbunyi siapa saja yang dapat membantu kesulitan negara Majapahit, dapat mengalahkan musuh dari negara Bali Agung dan sekutu-sekutunya, maka akan diambil menantu oleh Raja Majapahit Sang Prabu Brawijaya. Dia akan dijodohkan dengan putri raja yang sulung. Konon sesudah sayembara diumumkan, banyak raja-raja yang berusaha membantu dalam berperang melawan Raja Bali Agung. Maksudnya tak lain mengharapkan dapat dijodohkan dengan putri Prabu Brawijaya yang sulung tadi. Kecantikan sang putri memang bagaikan Dewi Suprobo, konon Sri Handayaningrat dari Pajang Pengginglah yang memasuki sayembara Raja Majapahit, menang dalam peperangannya. Akhirnya Raja Bali menyerah kalah, dilanjutkan pula Sri Handayaningrat pergi ke timur untuk menaklukkan Pulau Sembawa atau Sumbawa, Pulau Praguwa atau Goa, Pulau Celebes atau Sulawesi, Pulau Ternate, Manila, Pulau Borneo atau Kalimantan. Rajanya menyerah, tunduk pada Sri Handayaningrat termasuk seluruh kawasan daerah jajahannya. Sri Handayaningrat ke pulau yang besar dan memanjang, bernama Pulau Sumatera. Rajanya pun dapat dikalahkannya. Konon Sri Handayaningrat telah melebarkan jajahan Majapahit hampir ke seluruh pelosok Nusantara, kesemuanya pun tunduk menyerah pada Majapahit. Ratu Pembayun mempunyai adik lelaki bernama Sang Lembu Peteng, tampan rupawan. Sang Lembu Peteng tinggal sebagai adipati di Mandura atau Madura, dan mempunyai adik putri yang cantik jelita yang bernama Ratu Masroro, yang sampai akhir hayatnya mengabdi di Pajang Pengging. Konon Raja Pajang Pengging, Sri Handayaningrat wafat, dan meninggalkan putra dua orang lelaki. Yang sulung bernama Raden Kebo Kanigoro, 1472 Masehi, dan yang bungsu bernama Raden Kebo Kenongo, 1473 Masehi. Atas kehendak kakeknya, kedua putra Sri Handayaningrat tidak diangkat menjadi ratu. Namun Pengging Pajang yang semula bentuk kerajaan, diubah kedudukannya menjadi sebuah kadipaten. Dibagi dua untuk para putra Sri Handayaningrat, dinamakan Pengging Tua dan Pengging Muda. Kedua putra tadi selalu masih diasuh oleh ibundanya, Permaisuri Raja Handayaningrat. Tak selang berapa lama, ibunda Permaisuri Handayaningrat meninggal dunia. Jadilah Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Kenongo yatim piatu yang tak mempunyai ibu dan bapa lagi. Karena kejadian ini, kakeknya Prabu Brawijaya menghendaki kedua cucunya untuk dibawa ke Majapahit. Raden Kebo Kenongo dan Raden Kebo Kanigoro dianggap oleh Prabu Brawijaya seperti putra mereka sendiri, kasih sayang tertumpah kepada mereka. Apalagi Permaisuri Raja, Kanjeng Ratu Andarawati sangat menyayangi mereka. Raja dan Permaisuri seperti ayah dan ibu bagi mereka. Kerajaan Pajang Pengging setelah diubah kedudukannya menjadi kabupaten diserahkan kepada para kesatria dan para sentana Raja Handayaningrat, diurus pula oleh para mantri yang bijaksana tak ubahnya bagaikan cara menata pemerintahan pada waktu Raja Handayaningrat dahulu. Diceritakan pada waktu Prabu Brawijaya Mukso, lolos dari kerajaan Majapahit, Permaisuri Raja Ratu Andarawati tak menyertainya. Adapun Putri Andarawati sepeninggal Raja Brawijaya, beliau hijrah menuju Ampel Gading yang terkenal diasuh oleh Sunan Ampel, Raja Brawijaya dahulu sebelum meloloskan diri dari kerajaan Majapahit untuk Mukso, meninggalkan pesan kepada Permaisuri Kanjeng Ratu Andarawati bahwasanya sepeninggal Prabu Brawijaya hendaknya Kanjeng Ratu Andarawati tetap berada di Majapahit. Ditugaskan kepada Kanjeng Ratu Andarawati untuk tetap menjaga putra, cucu dan sentana, punggawa Majapahit. Ditekankan pula bahwasanya mereka diwajibkan memeluk agama Islam, agama suci dan luhur itu. Karena bagi Prabu Brawijaya,
tak ada bedanya Buddha dan agama Islam itu, sebab pada diri Prabu Brawijaya sebenarnya sudah Islam. Sang Prabu Brawijaya telah mengenal apa hakikat menyembah Tuhan Yang Maha Esa tadi, baginya tak akan ada kesulitan untuk menempuhnya. Sebab beliau adalah seorang yang bijaksana berbudi luhur, tahu apa yang dinamakan hakikat hukum sangkan paran atau manusia berasal dari Tuhan kembali pula akhirnya ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya Sang Permaisuri Ratu Andarawati tinggal di tempat Sunan Bonang atau disebut juga Prabu Anyakrakusuma. Tak ketinggalan Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Kenongo turut serta mengikuti Ratu Andarawati. Banyak pula cucu-cucu dari Permaisuri Ratu Andarawati yang turut di Bonang, sebab sesungguhnya mereka sangat menghormati kepada Ratu Andarawati, apalagi susuhunan Benang Anyakrakusuma. Raden Kebo Kenongo dan Raden Kebo Kanigoro masih saudara sepupu dengan Sunan Bonang, tidak mustahil tali persaudaraan antara Sunan Bonang, Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Kenongo sangat akrab. Selain itu Adipati Mandura Lembu Peteng pun bermukim di Benang, bersama-sama dengan saudara-saudaranya menuntut agama Islam. Selama di Benang Adipati Mandura sangat mengasihi kepada kedua kemenakannya Raden Kebo Kenongo dan Raden Kebo Kanigoro, apalagi dengan Sunan Bonang. Karena masih keponakan dengan Adipati Mandura Lembu Peteng, menantu Arya Baribin di Madura. Pesan lain Prabu Brawijaya kepada Ratu Andarawati, bahwa sepeninggal raja, hendaknya kerukunan tetap dibina antara terah Majapahit. Tidak mustahil jika antara keturunan-keturunan Majapahit terjalin keakraban yang mendalam sekali. Terbukti Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati mengasihi kepada Raja Putra Majapahit Raden Kebo Kenongo dan Raden Kebo Kanigoro. Tak ubahnya mereka memberikan bakti dan sayang kepada Prabu Brawijaya Ratu Agung Majapahit. Tak berapa lama, Ratu Andarawati Permaisuri Prabu Brawijaya mangkat dikarenakan sudah lanjut usia, jenazahnya dimakamkan di Karangkemuning. Banyak putra santana keturunan Majapahit yang sedih karenanya, mereka seakan-akan kehilangan pepunden orang tua. Kemudian menyusul Sunan Bonang juga telah wafat, ditandai dengan Sengkolo Wisik Suci Adining Bumi, tahun Jawa 1445 atau tahun Masehi 1523. Digantikan oleh adiknya Sunan Derajat dengan gelar Wali Gus Kutubrahman. Konon selang setengah tahun dari wafatnya Sunan Bonang mangkat pula Adipati Mandura Lembu Peteng. Jenazahnya dimakamkan di Karangkajenar terletak di bagian bawah makam Ibu Prameswari. Putranya menggantikan sebagai Dipati Mandura, yang bernama Lembu Woro. Sepeninggal Ratu Andarawati, Sunan Bonang dan pamannya Adipati Lembu Peteng Mandura, Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Kenongo merasa waktunya kembali ke Pengging, sebab keduanya ingin mengabdikan pada jalan kehidupannya masing-masing. Raden Kebo Kanigoro memilih bermukim di Gunung Merapi, hidup sebagai seorang ajar, dengan istri sebagai Endang dan putra-putranya sebagai Manguyu dan Jejanggan. Raden Kebo Kenongo membuang semua ambisi politiknya dan strategi meraih kekuasaan yang agak berbeda. Karena itulah beliau tampil sebagai kiai yang soleh dan terpelajar. Tidak lagi berkuasa sebagai bendera di atas bawahnya, dia beralih sebagai empu bagi santri-santrinya. Beliau adalah kiai dari pesantren Pengging, seorang empu yang rendah hati yang menolak penghormatan dan sanggup bergabung dengan pengikut-pengikutnya untuk bekerja di sawah dan ladang. Tapi tetap memiliki 3.000 tentara pengikut dan termasuk di dalamnya adalah 700 santri inti. Raden Kebo Kenongo memilih kehidupannya sebagai layaknya seorang santri, dan tak menginginkannya hidup selayaknya seorang raja putra Pengging. Seluruh penduduk Pengging dalam pimpinan Raden Kebo Kenongo sangat maju ibadahnya, tekun dalam mendalami agama. Demikian pula putra santana Pengging tak ketinggalan, kesemuanya melakukan ibadah agama Islam. Sehari-hari yang mereka lakukan hanya beribadah, setelah bersembahyang pergilah ke sawah atau ke ladang.
Raden Kebo Kenongo atau Kiai Ageng Pengging suatu hari menerima kedatangan Waliullah Syekh Siti Jenar dengan segala kerendahan hati dan keterbukaannya. Lama Syekh Siti Jenar bermukim di Pengging, Kiai Ageng Pengging berguru kepada Waliullah tadi. Segala ilmu yang dimiliki oleh Waliullah Syekh Siti Jenar diberikan pada Kiai Ageng Pengging, singkat cerita tak ada ilmu yang tidak diajarkan padanya. Sekarang Kiai Ageng Pengging hampir setara ilmunya dengan Syekh Siti Jenar, beliau adalah murid kesayangan dan terkasih. Setelah menetap lama di Pengging, pulanglah Syekh Siti Jenar ke tempat tinggalnya, kembali ke daerah Lemah Abang. Konon selain Kiai Ageng Pengging, sahabat-sahabat beliau sejumlah 40 orang turut berguru pula pada Waliullah Syekh Siti Jenar. Mereka adalah Kiai Gede Banyu Biru, Kiai Gede Getasaji, Kiai Gede Balak, Kiai Gede Butuh, Kiai Gede Ngerang, Kiai Gede Jati, Kiai Gede Tingkir, Kiai Gede Petalunan, Kiai Gede Pringapus, Kiai Gede Nganggas, Kiai Gede Wanalapa, Kiai Gede Paladadi, Kiai Gede Ngambat, Kiai Gede Karangwaru, Kiai Gede Babadan, Kiai Gede Wanantara, Kiai Gede Majasta, Kiai Gede Tambakbaya, Kiai Gede Bakilan, Kiai Gede Tembalang, Kiai Gede Karanggayam, Kiai Gede Selandaka, Kiai Gede Purwasada, Kiai Gede Kebokangan, Kiai Gede Kenalas, Kiai Gede Waturante, Kiai Gede Taruntum, Kiai Gede Pataruman, Kiai Gede Banyuwangi, Kiai Gede Puma, Kiai Gede Wonosobo, Kiai Gede Kare, Kiai Gede Gegulu, Kiai Gede Candi di Gunung Pragota, Kiai Gede Adibaya, Kiai Gede Karurungan, Kiai Gede Jatingalih, Kiai Gede Wanadadi, Kiai Gede Tambangan, Kiai Gede Ngampuhan, Kiai Gede Bangsri Panengah. Ke-40 sahabat seilmu dan seperguruan tadi, mengikrarkan persaudaraan dengan Kiai Ageng Pengging. Semakin kokoh dan akrab persahabatannya, antara Pengging, dan daerah-daerah yang dikuasai oleh sahabat-sahabatnya tadi. Ketika Syekh Siti Jenar kembali ke padepokannya, Kiai Ageng Pengging turut mengantarkannya, beserta ke-40 sahabat-sahabatnya. Kiai Ageng Pengging dan ke-40 sahabat-sahabatnya menetap di kediaman Syekh Siti Jenar lumayan lama sambil mempelajari dan memperdalam beragam ilmu, aneka permasalahan kehidupan, yang selalu dibahas dengan Syekh Siti Jenar. Sampai akhirnya dirasa cukup beliau menuntut ilmu kepada Syekh Siti Jenar. Kiai Ageng Pengging mohon pamit bersama-sama ke-40 sahabatnya. Kiai Ageng Pengging bersama-sama sahabatnya sejumlah 17 bersama-sama pulang dalam satu rombongan, dan selebihnya balik menuju tempat tinggalnya masing-masing. Sultan Demak Bintoro pertama yang baru dilantik dan sangat disayangi oleh para wali agung. Para satria, sentana, punggawa dan mantri sangat menghormatinya. Namun selama menduduki tahtanya, hatinya selalu resah, sebab tersiar berita bahwasannya kedua putra kakaknya Raja Putra Pengging lama sudah tidak sowan atau menghadap ke Demak. Apalagi berita yang meyakinkan telah diterimanya, bahwa keduanya selama menetap kembali ke Pengging sudah meninggalkan adat kehidupannya sebagai kesatria. Mereka melebur diri sebagai rakyat biasa, dan beralih dalam tata cara kehidupan seorang santri. Tidak mustahil seluruh Pengging pun berubah. Banyak pula surau tempat menjalankan ibadah agama. Keresahan Sultan Demak Bintoro pertama tadi malah menjadi-jadi, timbullah kecemasan jangan-jangan keduanya akan melawan Demak. Untuk menghilangkan keraguannya, maka diutuslah duta menuju ke Pengging dengan maksud kedua Raja Putra tadi diminta datang ke Demak. Sultan Demak Bintoro pertama ingin membahas sesuatu dengan mereka. Keempat duta tersebut berangkat, dan sampailah mereka di Pengging. Duta Bintara melapor kepada Kiai Ageng Pengging, bahwasanya Sultan Demak Bintoro menginginkan bertemu dengan para Raja Putra Pengging. Di Demak jawaban diberikan kepada duta 4 orang tadi. Saudara-saudara duta Sultan Demak Bintoro pertama, sudilah kiranya saudara-saudaraku melapor pada Sultan Bintoro bahwasanya sekarang aku belum bisa menghadap. Sebab hatiku masih susah memikirkan kepergian kakakku Raden Kebo Kanigoro. Kakang pergi tak tahu kemana yang dituju, malah beserta istri dan putranya.
Tak satu pun dari kaulanya yang mengiringi kepergiannya. Lama sudah kucari-cari, namun hasilnya nihil tak kutemukan kakakku itu. Akan halnya aku sendiri, untuk waktu ini belum bisa memenuhi permintaan Sultan Demak Bintoro pertama untuk menghadap. Namun aku janji manakala kakakku telah pulang, aku bersama dengan Raden Kebokanigoro akan menghadap Sultan Demak Bintoro pertama di Demak. Itu pesanku pada kalian semua, dan sekarang pulanglah. Keempat duta setelah menerima jawaban dan pesan Kiai Ageng Pengging bermohon diri untuk pulang ke Demak. Di hadapan Sultan Demak Bintoro pertama, keempat duta melapor dari awal sampai akhir. Sultan Demak Bintoro pertama menerima laporan-laporan para duta dengan penuh perhatian. Setelah meninggalnya Syekh Siti Jenar, murid-murid beliau berduka sangat dalam. Seakan-akan mereka ditinggal orang tuanya, sebab Syekh Siti Jenar selain sebagai guru, di hati mereka tak ubahnya bagaikan orang tua sendiri. Sedih bagaikan anak yatim piatu yang ditinggal kedua orang tuanya, yang tertinggal hanyalah kenangan kasih sayang Syekh Siti Jenar saja. Yang sangat dalam menjangkau di lubuk hati mereka, sehingga mereka seakan-akan turut merasakan. Setelah peristiwa Syekh Siti Jenar, teringat akan janji saudara sepuhnya Kiai Ageng Pengging, yang berjanji, apabila kakaknya yang bernama Raden Kebokanigor telah kembali dari perantauannya akan bersama-sama menghadap ke Demak Bintoro. 1 tahun telah berlalu dari janji Kiai Ageng Pengging kepada Sultan Demak Bintoro pertama, satu waktu yang cukup panjang untuk menantinya. Maka Sultan mengutus 8 orang mantri diberi tugas untuk menyampaikan sepucuk surat Sultan kepada Kiai Ageng Pengging. Setelah jelas perintah Sultan berangkat ke 8 mantri utusan tadi menuju ke Pengging. Sampailah sudah ke 8 utusan Sultan di Pengging, Kiai Ageng menerima sepucuk surat dari duta dan segera dibacanya isi surat itu. Dari awal sampai akhir, kata demi kata telah dipahami kesemuanya oleh Kiai Ageng Pengging. Bertanyalah Kiai Ageng Pengging pada duta Demak, mantri, selain surat ini, adakah pesan-pesan dari Sultan Demak Bintoro pertama yang dititipkan padamu? Mantri duta menjawab, Kiai, ada pesan yang dititipkan pada kami, manakala Kiai Ageng Pengging berkehendak akan pergi ke Demak kami diperintahkan untuk mengawal Kiai Ageng. Untuk itu kami siap sedia menerima perintah Kiai Ageng, bagaimana kehendak Kiai Ageng? Segera Kiai Ageng Pengging menjawabnya. Baiklah, namun kusarankan beristirahat dahulu barang 2 hari di Pengging. Ke-8 mantri duta tadi dengan senang hati menuruti permintaan Kiai Ageng Pengging. Tempat tinggal, makan, dan minum memenuhi mereka selama 2 hari berada di Pengging. Busana yang baik-baik diberikan kepada mereka. Ke-8 mantri duta berpikir tentu berhasil tugas mereka membawa Kiai Ageng Pengging ke Demak, mereka bersukacita dalam hatinya. 2 hari telah berlalu, berarti Kiai Ageng Pengging telah mempersiapkan jawabannya kepada Sultan. Hari ketiga, selesai sudah apa yang akan menjadi jawabannya kepada Sultan Demak Bintoro pertama nantinya. Pagi hari ketiganya, Kiai Ageng Pengging berkenan memanggil ke-8 mantri duta Demak Bintoro. Mereka duduk berjejer-jejer di paringgitan dalam Pengging, menghadap Kiai Ageng Pengging. Mantri duta, terimalah surat jawabanku ini kepada Sultan Demak Bintoro pertama hendaknya kau haturkan. Diterimanya surat jawaban itu dan 8 mantri duta segera bermohon diri untuk kembali ke Demak Bintoro. Pesan yang diberikan pada mereka, sampaikan kepada Sang Raja, manakala waktunya telah datang dan atas kehendak yang maha kuasa saya akan berkunjung ke Demak. Dan sampaikan pula kepada Sri Sultan, saya sekarang ini dalam keadaan berkabung dengan wafatnya guru kami Pangeran Syekh Siti Jenar. 8 mantri duta telah datang di Demak, segera surat dihaturkan kepada Sultan Demak Bintoro pertama, akan halnya isi dan maksud surat Kiai Ageng Pengging. Sultan Demak Bintoro pertama telah memahaminya. Sekali lagi surat dari Pengging dibacanya, dipahami dengan hati-hati. Sultan Demak Bintoro pertama mengangguk-anggukan kepalanya, dalam hati bertanya-tanya.
Akhirnya Mantri Duta ditanyainya. Coba jawablah pertanyaanku ini, selama kalian 2 hari ada di Pengging, bagaimana tampak keadaan di sekitar Kapenggingan itu? Bagaimana suasananya, sepi atau ramai? Mantri Duta menjawabnya satu persatu, Yang Mulia Sunan Demak, keadaan dalam Kapenggingan agaknya mengandung rahasia. Ada sesuatu yang disembunyikan. Masalahnya kalau tak diperhatikan dengan jeli tidak akan dapat memahaminya. Kelihatannya daerah Pengging itu sepi-sepi saja. Namun kalau diperhatikan dengan seksama, di dalam kesepiannya mengandung keramaian yang luar biasa. Jelasnya, kelihatannya sepi sebab Pengging bekas suatu kerajaan yang berubah kedudukannya menjadi kadipaten. Apalagi Kiai Ageng Pengging sekarang tak mau memakai atau menjalani kehidupan seperti seorang luhur layaknya seorang adipati apalagi putra Raja Agung Handayaningrat. Kiai Ageng Pengging hidup selayak kaula dusun, demikian juga para putra sentana kaula Pengging seluruhnya. Mereka hidup sebagai orang biasa, hal itu sama saja dilakukan oleh semua warga Pengging tak ada bedanya. Mereka kesemuanya meninggalkan kehidupan kesatria, bertingkah seperti orang dusun, yang mereka kerjakan sehari-harinya. Sebab Kiai Ageng Pengging tak lagi mengadakan tata cara kesatria-kesatria. Tak ada lain yang menjadi kesukaan Kiai Ageng Pengging, kecuali bersemadi, tafakur berdoa, menjalankan tapa brata, dan sering menyendiri di tempat-tempat keramat dan yang sepi. Itulah yang mulia kalau dilihat, suasana Pengging memang sepi. Namun dalam kesepiannya ada sesuatu yang ramai juga. Tak dapat dipungkiri lagi keadaan Pengging sekarang ini jauh lebih ramai dari dahulunya, sebab banyak terdapat tempat menjalankan ibadah. Namun di kedalaman Pengging sendiri terlihat tetap masih dirancang seperti halnya rancangan seorang Raja Agung Sri Handayaningrat dahulu. Segala upacara kebesaran Keraton Pengging tetap terpampang menghias di pedalaman Keraton Pengging itu. Pusaka andalan Pengging dari Sri Handayaningrat masih dirawat, berjajar rapi dan selalu dihormati. Tertegun sejenak dahi berkerut, sambil mengincangkan alis Sultan Demak Bintoro pertama berkata dalam hatinya, kalau demikian keadaannya Pengging sekarang ini bukan mustahil Kakanda Kiai Ageng Pengging tentu mempunyai maksud-maksud tertentu. Pada waktu itu Kiai Ageng Pengging sedang dirundung duka yang mendalam, setelah kehilangan kakak tercinta dan kehilangan guru yang disayangi Syekh Siti Jenar. Hatinya susah bukan kepalang, tak ada yang dikerjakannya kecuali berdoa dan bersemadi, mengurangi makan dan tidur. Yang lebih menjadikan kesedihan bagi Kiai Ageng Pengging adalah belum dikaruniai putra, konon dahulu putranya 4, ada lelaki ada pula yang perempuan, semuanya meninggal saat masih muda, itulah yang menjadi sebab Kiai Ageng Pengging sangat susah, cita-citanya menginginkan anak lelaki, yang berumur panjang, rupawan mengerti akan segala ilmu, dan menjadi pangeran Ningkeuluwarga. Pada suatu hari jatuh pada malam Jumat, ketika Kiai Ageng Pengging sedang melakukan semadinya, waktu itu menunjukkan jam 3 pagi, rasa kantuk sangat mengganggunya. Keadaan Kiai Ageng Pengging antara tidur dan berjaga, duduk bersemedi di tempat pemujaannya, tak lama kemudian, terdengar suara memanggil-manggil. Ada suara namun tak tampak rupa, "Wahai, Kiai Ageng Pengging. Apa yang menjadi keinginanmu? Tuhan akan mengabulkannya. Kau akan mempunyai anak lelaki yang panjang umurnya, bijaksana berbudi luhur, rupawan." Cahyo raut mukanya memancar terang bagaikan sinar matahari dikala Mongso Katri, atau Pranoto Mongso Jowo menyebutkan Inang Sakatri ketiga. Dari kecil anak itu sudah teguh imannya, perwira perkasa dan sakti, terkenal nantinya akan keterampilannya, sopan santun, berbudi luhur, namun keberaniannya luar biasa. Sanggup jadi bebanten atau sanggup mengatasi segala kesulitan-kesulitan dan selalu unggul dalam peperangan. Kelak akan menjadi ratu di tanah Jawa. Dia pula besok yang ditakdirkan untuk menguasai bumi seluruh Jawa, dia anakmu yang akan menjadi Ratu Agung. Raja dari negara Pajang, namun bukan kerajaanmu Pajang Pengging ini. Yang akan menjadi negara Pajang kelak tempatnya di hutan di sebelah timur.
Besok pula hutan itu kelak akan dibabati, di situ akan berdiri keraton Pajang, di mana beliau akan terus-menerus menjadi raja. Namun Kiai tidak akan mengalaminya atau menyaksikannya sebab sebelum itu terjadi Kiai Ageng akan muksa atau meninggal. Itu karena keinginan Kiai Ageng sendiri, tidak menginginkan lagi untuk melihat dunia ini. Tiada tahan menyaksikan kebatilan-kebatilan dari ulah manusia, kau paksakan dirimu pulang ke keraton baka atau akhirat, besok kalau sudah masanya kau akan kembali ke alam baka, jalannya pun tersedia bagimu, untuk moksa kembali ke alam suci. Ingatlah akan kata-kataku itu pasti terjadi pada dirimu sebab itu sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Kiai Ageng Pengging tertegun, bertanya-tanya dalam hatinya, bangun dari keadaan antara tidur dan berjaga. Dalam hati tiada lain selalu bertanya-tanya. Diingat-ingat apa kata suara tadi, dalam hati selalu bertanya-tanya, tertegun dan yang dalam benaknya hanya memanjatkan doa puji syukur, kehadapan Tuhan yang Maha Esa atas rahmatnya, yang telah dilimpahkan. Tidak lama kemudian istri Kiai Ageng Pengging mengandung sudah 4 bulan, konon kakak ipar Kiai Ageng Pengging, ialah Kiai Ageng Tingkir. Beliau telah mendengar kabar bahwa Sultan berkali-kali mengirim utusan ke Pengging untuk memanggil adiknya berkunjung ke Demak. Namun berulang kali utusan datang, tetap jawaban Kiai Ageng Pengging tak mau berkunjung ke Demak. Hari itu juga Kiai Ageng Tingkir memutuskan untuk pergi menemui adik iparnya tersebut. Bertemulah keduanya dan setelah dipersilakan duduk Kiai Ageng Tingkir segera memulai pertanyaannya, Adinda Kiai Ageng Pengging, bukankah Dinda dipanggil untuk menghadap Sultan Demak Bintoro pertama di Demak? Mengapa pula Adinda tak mau berkunjung, apakah sebabnya? Kiai Ageng Pengging dengan lemah lembut menjawab pertanyaan kakaknya Kiai Ageng Tingkir, Kakanda Kiai Ageng Tingkir, apa gunanya Dinda ini orang desa? Mengapa pula Sultan memanggilku, apa pula gunanya aku ini bagi seorang Sultan? Kiai Ageng Tingkir menyapanya, Adinda mengapa enggan untuk memenuhi dawuh timbalan? Sultan Demak Bintoro itu, bagaimana pula nanti jadinya, tidakkah Dinda mengakui bahwa Pengging dan Tingkir itu termasuk di bawah kekuasaan Demak? Setidaknya tanah Pengging yang kau diami ini bukankah termasuk kekuasaan Demak? Bahkan Ratu Demak itu menguasai seluruh tanah Jawa, bukankah demikian kenyataannya? Kiai Ageng Pengging menanggapinya dengan kata-kata yang lembut dan sareh, Kanda Kiai Ageng Tingkir, segala bumi ini tak ada lain yang memiliki dan menguasai kecuali Allah. Maksudnya apa memanggil orang dusun seperti Dinda ini? Dinda, sesungguhnya bagaikan kelenting tempat masin atau sejenis asinan ikan Dinda itu, bagaimana pula masih juga tercium akan baunya, tidak akan hilang. Dinda adalah cucu dari Raja Agung Majapahit Prabu Brawijaya, lagi pula Dinda putra seorang prajurit perkasa, perwira, tangguh apalagi sakti. Tidak mustahil ayahanda diambil menantu oleh Prabu Brawijaya. Dirimu itu, bagaikan bau yang belum juga hilang, andaikan bunga belum juga layu. Dan akhirnya Kiai Ageng Tingkir mohon diri. Dan itulah terakhir kali Kiai Ageng Pengging melihat kakak iparnya. 2 bulan kemudian, Kiai Ageng Tingkir wafat, ketika jenazah hendak dimandikan, Kiai Ageng Pengging berbisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya, Kakang Tingkir, antinen sedelo maneh. Ingsun bakal nusul bebarengan nyabrang segoro rahmat. Atau Kakang Tingkir, tunggulah sebentar lagi. Aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih. Istri Kiai Ageng Pengging, yang sudah mengandung beberapa waktu lalu, sudah saatnya melahirkan. Kelahiran putra Kiai Ageng Pengging ini disambut gemuruh sukacita rakyat Pengging. Upacara kelahiran pun digelar sangat meriah. Beberapa pembesar datang tanpa diundang demi untuk memberikan doa-doa keselamatan. Hadir pula Kiai Ageng Butuh dan Kiai Ageng Ngerang. Mereka yang beragama Siva Buddha dan Islam, bercampur, bersukaria menyambut kelahiran putra Kiai Ageng Pengging. Pertunjukan wayang beber digelar hingga 7 malam. Kiai Ageng Pengging memberikan nama Mas Karebet kepada putranya.
Karebet adalah nama lain dari wayang beber. Wayang karebet sama artinya dengan wayang beber. Kiai Ageng Pengging berkata semoga pemberian nama tersebut dapat membawa hikmat dan rahmat, dijauhkan dari penyakit. Pada malam ketujuh, menjelang dini hari, manakala pertunjukan wayang hampir usai, para tamu dikejutkan dengan jatuhnya seberkas cahaya dari langit menuju dalam agung. Cahaya yang sangat jelas itu meluncur dari atas langit, bergerak cepat, mengarah atap dalam agung di mana Mas Karebet ada di dalam sana. Dan cahaya itu lenyap tepat setelah menyentuh atap. Para tamu geger. Hampir semua para tamu yang masih terjaga, melihat cahaya itu. Yang tertidur cepat-cepat dibangunkan teman-teman mereka. Kejadian yang langka ini segera menyita perhatian semua yang tengah bersuka cita menyambut kelahiran Mas Karebet. Semua tamu pun sibuk memperkirakan, cahaya apa yang barusan terlihat. Sinarnya terang sedikit kebiru-biruan. Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut cahaya itu andaru kilat, atau cukup disebut daru. Suatu cahaya yang membawa wahyu ke Prabon atau tanda bahwa di mana kediaman orang yang kejatuhan andaru kilat, sudah bisa dipastikan, kelak akan menjadi penguasa agung. Menjadi seorang raja besar. Para ulama segera memerintahkan untuk segera merakit tumpeng sebagai sarana pelaksanaan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, telah memberikan kepercayaan besar kepada keturunan Kiai Ageng Pengging kelak, untuk menjadi Raja Tanah Jawa. Sultan Demak Bintoro pertama pada suatu ketika berkenan mengumpulkan para ulama, Perdana Menteri, Patih, dan Sunan Kudus, beserta Kiai Ageng Wanapala. Sultan Demak Bintoro berkata kepada Kakang Wanalapa, Anda saya tugaskan untuk menemui Kiai Ageng Pengging. Tugas yang Anda jalankan menanyakan kepadanya mana yang akan dipilih dari dua pertanyaan yang kuajukan. Pilih salah satu, Kiai Ageng Pengging milih siji ing jobo lan jeroniro atau memilih yang di luar, atau memilih yang di dalam diri. Kiai Wanalapa bersedia diutus sebagai duta Sultan ke Pengging, dan melapor, Sultan, segala perintah telah kami terima. Sebagai duta, tak ada lain tugas kami hanya menjalankan perintah atas nama Sultan. Baik Kakang Wanalapa, kerjakan dengan segera dan berangkatlah, seru Sultan Demak Bintoro kepada Kiai Ageng Wanalapa. Berpamitanlah Kiai Ageng Wanalapa di hadapan Sultan dan Sunan Kudus, lalu berangkat menuju ke Pengging. Kiai Ageng Wanalapa menyamar sebagai seorang santri, berangkat menuju Pengging. Sampailah sudah Kiai Ageng Wanalapa di Kapenggingan, pada yang bertugas menyampaikan pesan ingin bertemu dengan Kiai Ageng Pengging, Pamongan santri Pengging melapor kepada beliau, bahwasanya ada utusan Demak seorang santri bernama Kiai Ageng Wanalapa. Kepada santri Pamongan diperintahkan untuk segera mempersilakan Kiai Ageng Wanalapa menuju ke Sanggar Palanggatan atau tempat menjalankan ibadah. Masuklah Kiai Ageng Wanalapa ke Sanggar Kiai Ageng Pengging yang telah menanti di ambang pintu segera diucapkan salam. Kiai Ageng Pengging membalas mengucapkan salam kepada Kiai Ageng Wanalapa, keduanya duduk dengan tenangnya di sanggar sambil berjabatan tangan. Kiai Ageng Wanalapa kuucapkan selamat atas kedatangan Kiai di Pengging ini, seru Kiai Ageng Pengging kepada Kiai Ageng Wanalapa. Kiai Ageng Pengging, saya mengucapkan terima kasih. Dan teriring salam sejahtera pada Kiai Ageng dan seluruh warga Pengging semuanya, demikian balas Kiai Ageng Wanalapa. Dinda Kiai Ageng Wanalapa, tugas apa yang dibebankan pada Dinda untuk datang menemui Kadang Pengging ini? Kiai Ageng Wanalapa menerangkannya, Sultan Demak mengutus Dinda untuk menyampaikan kepada Kanda Kiai Ageng Pengging, memilih salah satu dari dua pertanyaannya. Permohonannya, sudilah Kanda Kiai Ageng Pengging memilihnya dengan tegas dan nyata, lebih ada dari ada, dan yang kosong lebih kosong. Tidur sekali, namun berjaga sepanjang masa. Tidur tiap malam, dan berjaga tiap harinya. Sekali makan kenyang selamanya hayat di kandung badan, atau makan tiap sore namun masih juga merasa lapar tiap harinya. Silakan Kanda Kiai Ageng Pengging memilihnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sultan Demak Bintoro itu.
Dinda ketahuilah, jika Dinda milih yang ada, dan menghendaki makan setiap harinya ambillah negara Demak selagi Sultan Bintoro masih memegang kekuasaannya. Kiai Ageng Pengging menanggapinya, Dinda Kiai Ageng Wanalapa, apa pula yang dikhawatirkan Sultan Demak Bintoro pertama itu? Coba lihat Dinda, di Pengging ini ada apanya? Terheran-heran Kanda dibuatnya akan pertanyaan itu, mengapa pula segala pertanyaan tadi agaknya bermuka dua. Setidaknya penuh dengan kecurigaan terhadap Pengging, Kiai menurut hematku bukankah seorang ratu itu menjadi khalifah Tuhan? Bukankah seorang ratu itu, manusia yang paling sempurna, Dinda bagiku tak ada pilihan, dan aku tidak memilih. Kalaupun aku memilih salah satu di antaranya, tiada guna bagiku. Dinda Kiai Ageng Wanalapa, baiklah tolong sampaikan pada Sultan Demak Bintoro, bahwasanya aku tidak memilih. Kiai Ageng Wanalapa menjawab, Kanda, jawaban Kanda tidak meyakinkan bagiku. Nyatanya tidak memilih salah satu, atau mau menerima keduanya. Kalau demikian gagallah tugas Dinda, tiada gunanya diutus menjadi duta Demak. Kiai Ageng Wanalapa segera minta pamit dan menyalami Kiai Ageng Pengging dan segera kembali menuju ke Demak. Sampailah sudah Kiai Ageng Wanalapa di Kasultanan Demak, dan segera melapor pada Sultan Demak Bintoro. Waktu itu di Keraton Demak lengkap yang hadir, para wali agung, para nayoko, pandita, tak ketinggalan para satria Demak turut menghadap di Paseban. Kanjeng Sultan duduk di dampar singgasana yang beralaskan karpet yang sangat indah. Sunan Kudus berkata bahwa utusan ke Pengging Kiai Ageng Wanalapa telah datang untuk melapor. Segera Kiai Ageng Wanalapa maju ke depan, dan di hadapan Sultan Demak Bintoro pertama menghaturkan sembah untuk kemudian melapor perihal hasil dari diutus ke Pengging. Perkenankanlah saya melapor ke hadapan Sultan Demak Bintoro pertama, tugas saya sebagai utusan Sultan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, gagal, tidak berhasil. Tidak ada salah satu pun yang dipilih, namun tidak menolak pula keduanya. Kiai Ageng Pengging tak punya keinginan apa-apa, keinginannya hanya satu, ingin berdiam diri di Pengging saja. Untuk itu, semoga Sultan Demak Bintoro menerimanya, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas gagalnya keinginan Sultan. Kepada Sunan Kudus Sultan Demak Bintoro berkata, Sunan Kudus, pergilah sekarang juga ke Pengging. Bawalah wadia andalan sebanyak yang diperlukan, tugas Kanda hanya satu. Jika terbukti Kanda Kiai Ageng Pengging mempunyai maksud tertentu, paling tidak ada tanda-tanda akan berbuat merongrong kewibawaan Kasultanan Demak Bintoro, jangan ragu-ragu untuk memberikan aturan sesuai dengan hukum dalil dan hadis. Sunan Kudus berkata sambil menghaturkan sembah bermohon diri untuk segera berangkat ke Pengging. Sang Prabu Demak kembali ke Kedaton, para wali agung, pandita, nayoko, pramea kembali ke tempatnya masing-masing. 7 orang andalan Demak yang menyamar sebagai santri menerima perintah dari Sunan Kudus, beliau pun berbusana selayaknya seorang santri dusun. Tak lupa pusaka wasiat Kudus dibawanya, sebuah bende bernama Kiai Macan konon istri Sunan Kudus yang membawanya. Sebuah pusaka wasiat yang berasal dari Adipati Terung yang amat bertuah sarana untuk maju ke medan laga. Malam telah tiba, Sunan Kudus dengan ke-7 sahabatnya berhenti untuk bermalam di tepian kali di sebuah bulak. Beristirahatlah mereka di bawah pohon cemara, Kiai Macan segera diturunkan tali temalinya dilepas dan segera digantungkan di pohon kapundung. Kala itu bulan bersinar dengan terangnya purnama. Pangeran Kudus segera memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memukul bende Kiai Macan, suara melengking memenuhi segala penjuru desa. Bahkan ada yang mengira suara bende Kiai Macan tadi seperti raungan seekor harimau. Mendengar suara raungan yang dikira harimau yang nyatanya bunyi dari suara Kiai Macan bende Sunan Kudus, gegerlah penduduk di desa-desa sekitarnya. Disusul bunyi bertalu-talunya gendong di desa, suatu pertanda bahaya mengancam penduduk desa. Berkumpullah orang-orang di desa dan menuju ke tempat asal suara raungan harimau tadi.
Akhirnya mereka mengitari bende Kiai Macan yang tergantung di pohon kepundung. Di bawahnya tampak duduk seseorang yang dihadap oleh 7 orang lainnya. Penduduk desa segera memutuskan untuk menemui mereka. Penduduk yang berdatangan di tempat tadi, bertanya kepada mereka hampir bersamaan. Sehingga Sunan Kudus menjawab pertanyaannya. Kisanak, saya adalah seorang santri dari Kudus. Demikian ketujuh sahabatku ini, mereka berasal dari daerah yang sama. Namaku Kiai Ahmad Sapanyana, kulihat kalian datang bergerombol. Adakah sesuatu kepentinganmu datang menemui kami di sini? Di samping itu maksud dan tujuan kami akan pergi ke Pengging, adalah menemui saudara kami. Karena kemalaman, kami berdelapan singgah di daerah ini untuk beristirahat dan bermalam. Menjelang pagi hari, Sunan Kudus bersama para sahabatnya melanjutkan berangkat menuju Pengging. Sunan Kudus dan ketujuh sahabatnya sudah sampai di perbatasan kota. Waktu itu Sunan Kudus dan para sahabatnya menuju ke rumah Mbah Wujil, bertempat di sebelah timur pagar bata, dan setelah memberikan salam Sunan Kudus dan para sahabatnya ditanyai oleh Mbah Wujil. Selamat datang kucapkan kepada kalian anak-anakku, dari mana saja kalian ini? Hendak kemana tujuan Ananda ini? Sunan Kudus menjawabnya, Mbok, saya dari Kudus. Ahmad Sapanyana namaku, kami akan menuju ke rumah Kiai Ageng Pengging. Apakah kiranya Kiai Ageng Pengging ada di rumah? Mbok Wujil menjawabnya, kalau tidak salah dugaan saya, Kiai Ageng ada juga di dalam. Namun, agaknya sedang susah hatinya. Enggan makan dan tidur, seharian hanya bertafakur berdoa di dalam saja. Konon cerita yang tersebar, baru-baru saja ini kedatangan Duta Demak. Dan setelah itu Kiai Ageng Pengging kelihatan selalu mengunci diri di dalam. Berdoa tiada henti-hentinya, tak mau ditemui oleh siapapun juga. Pangeran Kudus berkata kepada ketujuh sahabatnya, kalian menanti di sini saja, aku akan menemui Kiai Ageng Pengging sendiri. Kuingatkan padamu, jika kau dengan suara tangis dari dalam kalian harus waspada. Sunan Kudus segera berucap pada Mbah Wujil, Bibi, kutitipkan ketujuh sahabatku ini, aku akan menemui Kiai Ageng Pengging sendiri. Mbah Wujil menyanggupinya dan Sunan Kudus lalu masuk sendirian. Sampailah di pintu gerbang, kepada si penjaga pintu gerbang Sunan Kudus bertanya. Kisanak, apakah Kiai Ageng Pengging kelihatan berada di dalam? Si penjaga pintu menjawabnya, ada, beliau sedang berada di dalam. Kiai Ageng Pengging sedang sakit, tidak mau makan dan tidur. Seharian hanya berdoa dan tafakur saja. Tak mau pula ditemui oleh siapa saja, Pangeran Kudus berkata kepada si penjaga pintu pura. Kisanak, aku minta tolong padamu. Sampaikan kepada Kiai Ageng Pengging, bahwa Duta Hyang Widi akan bertemu menyampaikan perintah kepadanya. Penjaga gerbang segera pergi, masuklah ke dalam pura menemui parekan segala hal ihwal adanya tamu di luar sudah diceritakan kepadanya. Di dalam Kiai Ageng Pengging menerima berita adanya tamu dari Kudus dari laporan parekan, segera kepadanya diperintahkan untuk segera mempersilakan masuk tamu Kudus tadi. Parekan dipesan Kiai Ageng Pengging, Ceti, jemputlah tamu dari Kudus di luar itu, ajaklah ke dalam. 2 orang Ceti pergi menemui Sunan Kudus dan dipersilakan segera masuk ke dalam. Sesampai di dalam, Sunan memberikan salam kepada Kiai Ageng Pengging, demikian pula Kiai Ageng Pengging ganti memberi salam kepada Sunan Kudus. Kiai Ageng Pengging waktu itu terbaring di tempat tidur dikarenakan sakit. Sunan Kudus selesai menyalami dan berjabat tangan dengan Kiai Ageng Pengging segera maju mendekati. Kiai Ageng Pengging segera membuka kelambu, diajaknya Sunan Kudus duduk di dalamnya. Berkatalah Kiai Ageng Pengging, Sunan Kudus, kuucapkan selamat datang di Pengging ini. Sunan Kudus membalas menjawab, Kakang Kiai Ageng Pengging, insya Allah kita selamat semuanya. Kiai Ageng Pengging segera memerintahkan kepada istrinya untuk menjamu pada Sunan Kudus. Nyai Ageng Pengging kembali ke dalam untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah duduk Sunan Kudus memulai pembicaraan.
Kiai, atas perintah dari Sultan Demak Bintoro, Kakang Mas dimohon untuk datang di Demak sekarang juga bersama-sama dengan Adinda. Kiai Ageng Pengging menjawabnya, Yai Sunan Kudus, apa pula maksud Sultan Demak Bintoro pertama memanggilku? Hendaknya diketahui saya pun tak pernah dibawa perintah ratu, sebab bukankah asalku ini dari Gusti Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terjadilah tanya jawab tentang ilmu sejati. Sunan Kudus melempar pertanyaan dan Kiai Ageng Pengging menjawabnya, beberapa kali. Sempat membuat Sunan Kudus terperangah lalu berkata, Yen tebu weruh legin, yen endok weruh dadare. Ungkapan ini adalah ungkapan khas Jawa, yang maksudnya meminta bukti nyata dari semua yang telah diucapkan. Kiai Ageng tersenyum dan berkata, Sumonggo ingkarso atau silakan. Kiai Ageng Pengging lantas bersendekap dan meminta Sunan Kudus memperhatikan titik di antara kedua alis mata beliau. Lantas, Kiai Ageng memejamkan mata. Sunan Kudus lekat memperhatikan titik di antara kedua alis mata Kiai Ageng Pengging. Suasana mendadak berubah, ruangan di mana Sunan Kudus berada, terasa hampa, senyap dan seolah tanpa suara sama sekali. Beberapa detik kemudian, Sunan Kudus mendadak tersentak manakala dia melihat cahaya terang nan lembut memancar dari titik di antara kedua mata Kiai Ageng Pengging. Cahaya yang lembut itu menerobos kesadaran Sunan Kudus. Dan di sana, di tengah hempasan cahaya tersebut, Sunan Kudus melihat dirinya berada di sana. Sejenak kemudian berubah menjadi wujud Kiai Ageng Pengging, lantas berubah lagi menjadi wujudnya. Sunan Kudus menutup mata, namun penampakan itu menembus kelopak matanya yang terpejam. Sunan Kudus lantas berkata, aku percaya Nak Mas Pengging. Sudah cukup. Kiai Ageng Pengging tersenyum, dan cahaya lembut yang memancar dari titik di tengah kedua alis matanya tersebut, mendadak sirna tanpa bekas. Sunan Kudus membuka matanya dan menatap Kiai Ageng Pengging tajam, sembari berkata, kabarnya, Nak Mas Pengging mampu mati sajeroning urip, urip sajeroning pati. Kiai Ageng Pengging menjawab, Kanjeng Sunan, saya tahu, Kanjeng Sultan Demak menganggap saya sebagai kelilip atau penghalang beliau. Tidak usah berbasa-basi lagi. Saya siap mati sekarang. Saya bisa mengakhiri kehidupanku saat ini juga. Tapi, kalau saya melakukannya, sama saja dengan bunuh diri. Bunuh diri dalam keyakinan Siwa maupun Islam, adalah hal yang tercela. Untuk itu, jadilah perantara kematianku. Sunan Kudus terdiam. Cabutlah keris kanjeng, lanjut Kiai Ageng Pengging, tusukkan siku kananku ini. Di saat ujung keris kanjeng menancap di sikuku ini, saat itulah, aku akan melepaskan suksma dan atmaku dari jasadku. Silakan. Sunan Kudus segera mencabut kerisnya. Sedangkan Kiai Ageng Pengging sejenak bersendekap memejamkan mata. Disusul, beliau angkat siku kanannya ke depan. Sunan Kudus menusukkan kerisnya ke sikunya. Dan di saat itulah, Kiai Ageng Pengging melepaskan suksma dan atmanya. Tubuhnya rebah ke kanan. Sunan Kudus memeriksa detak jantungnya, dan Sunan Kudus yakin, bahwa Kiai Ageng Pengging telah wafat. Sejenak beliau membenahi jasadnya, lantas keluar dari bilik dalam agung. Di saat Kiai Ageng Pengging wafat, suara terdengar memberikan salam kepada Sunan Kudus, dibalasnya, Waalaikumsalam. Segera Sunan Kudus meninggalkan jenazah Kiai Ageng Pengging lalu keluar berkumpul dengan ketujuh sahabatnya yang berada di ujilan kediaman Niranda Wujil. Sunan Kudus setelah berkumpul dengan ketujuh sahabatnya berkata, tugas sudah selesai, marilah kita meninggalkan daerah ini. Pesanku pada kalian, jika keluarga dari Kiai Ageng Pengging mengejar kita, jangan sekali-kali kalian melawannya. Teguhkan imanmu dan kuatkan hatimu. Ketujuh sahabat Sunan Kudus menyanggupinya dan mereka berjalan meninggalkan Dukuh Wujilan. Nyai Ageng telah selesai mempersiapkan jamuan makan minum untuk tamunya. Nyai Ageng segera melapor ke dalam ingin menemui Kiai Ageng Pengging. Di depan pintu kamar Nyai Ageng menanti panggilan dari suaminya. Lama dinanti tak ada suara panggilan, diperhatikannya tiada suara berisik di dalam kamar.
Maka masuklah ke kamar peraduan Kiai Ageng, tampak tirai tertutup rapat. Nyai Ageng segera mendekat dan menyingkap tirai tadi. Tak tampak olehnya tamu tadi, namun Kiai Ageng Pengging tergolek di atasnya. Kecurigaan timbul dalam hatinya, segera dipegang tubuh Kiai Ageng Pengging, namun tetap juga tergolek di atas tempat tidurnya, tak bersuara ataupun tak berucap lagi. Beliau sudah muksa, kembali ke zaman kemuliaan sejati. Nyai Ageng menyadari bahwa suaminya telah meninggal, menjeritlah Nyai Ageng sekuat-kuatnya. Geger seluruh Puraka Penggingan, Kaula Santana berteriak-teriak mengatakan bahwa Pengging telah kemasukan mata-mata musuh. Berkumpullah segenap rakyat Pengging, satu tekad akan bela pati dengan Kiai Ageng Pengging. Para Watyabala tidak berhasil mengejar musuh-musuhnya, merasa sedih terkecoh oleh perbuatan siasat musuhnya yang telah berhasil membunuh Kiai Ageng Pengging. Para Sentana laki perempuan sekalipun Nyai Ageng Pengging tak ada henti-hentinya mereka menangis. Tak ada yang diingat kecuali terbayang-bayang akan mendiang Kiai Ageng Pengging junjungannya. Mereka merasa begitu terharu, dikarenakan mangkatnya Kiai Ageng Pengging meninggalkan seorang putra yang masih bayi. Nyai Ageng Pengging sepeninggal suaminya sangat susah hatinya, apalagi memikirkan putranya masih bayi sudah ditinggal ayahnya. Berhari-hari tidak makan malam pun tak tidur, sehingga badan Nyai Ageng kelihatan kurus dan sakit-sakitan. Berita tentang wafatnya Kiai Ageng Pengging, sampai juga pada keluarga Kiai Ageng Tingkir. Konon Nyai Ageng pergi ke Pengging, untuk melihat keadaannya sesudah Kiai Ageng Pengging wafat dan bagaimana pula dengan keponakannya yang masih bayi itu. Pergilah Nyai Ageng Tingkir ke Pengging, untuk menemui adiknya ialah Nyai Ageng Pengging. Sesampainya di Pengging, lalu Nyai Ageng Tingkir menjumpai adiknya Nyai Ageng Pengging. Rasa haru di antara kedua Nyai Ageng tadi sungguh membuat suasana di Pengging waktu itu lebih menambah beban bagi yang melihatnya, apalagi Nyai Ageng Pengging sedang sakit. Berkali-kali mereka berbincang-bincang, di sela tangis mereka yang tidak henti-henti. Tak ada lain yang dipermasalahkan kecuali sepeninggal Kiai Ageng Pengging, Nyai Ageng sangat merana hatinya apalagi mempunyai momongan seorang putra lelaki Mas Karebet yang masih sangat muda. Berkatalah Nyai Ageng Tingkir, "Yai, terimalah rasa bela sungkawaku atas wafatnya Yai Kiai Ageng Pengging. Di samping itu, kedatanganku di Pengging kecuali akan melepas kerinduanku kepada Yai Pengging, juga terdengar berita bahwasanya Yai gerah atau sakit." "Nyai, apa pula yang menjadi beban Nyai? Kenapa pula Yai gerah?" Nyai Ageng menjawab, "Kang Bok, bukan menjadi rahasia lagi setelah Kang Mas wafat. Serasa hatiku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Entah sesudah itu hatiku sangat merana, akibatnya enggan Dinda untuk berbuat sesuatu, makan dan tidur pun sudah tak terpikirkan lagi. Maafkan Yai, bagaimanapun hatiku masih belum bisa pulih seperti sedia kala. Apalagi, bukankah putramu Karebet ini masih kecil, namun sudah tidak berbapak lagi. Apa dayaku Kang Bok, sebagai seorang wanita yang ditinggal suami. Terpikir olehku kepada siapa nantinya aku akan berlindung, bagaimana akan nasib si Karebet nantinya. Bagiku tak ingin akan hidup lagi, keinginanku hanya akan menyusul Kang Mas." Serasa tersayat-sayat hati Nyai Ageng Tingkir mendengarkan keluh kesah Nyai Ageng Pengging, "Yai adikku sayang, mengapa pula Yai menyalahkan keadaan saat ini? Itu berarti Yai tidak bisa mensyukuri akan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukankah dalam Islam telah tersurat bahwa bahagia, sengsara, dan mati pun manusia tidak punya kuasa? Bukankah kesemuanya itu Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan? Manusia Yai, harus bersyukur akan rahmat Tuhan, janganlah Yai selalu menyesali nasib diri sendiri. Yai, menurut hematku jika kau menyetujuinya Kang Bok akan membawa pulang ke Tingkir keponakanku, putramu si Mas Karebet. Biarlah Kang Bok yang merawatnya, syukur-syukur dapat membesarkannya di kelak kemudian hari." Nyai Ageng menjawab, "Kang Bok Nyai Ageng Tingkir, dengan tangan terbuka kuserahkan putraku Mas Karebet. Namun jangan sekarang dibawa ke Tingkir, biarlah menunggu dahulu sampai saya sembuh."
Nyai Ageng Tingkir menuruti apa usulan Nyai Ageng Pengging, dan memesannya, "Yai, pesanku padamu, bersyukurlah atas nikmat Tuhan yang telah dilimpahkan kepadamu. Mulai sekarang Yai harus selalu lebih waspada terutama akan datangnya godaan dan rencana yang akan selalu mengganggu keselamatan Yai di Pengging ini. Sudahlah Yai, aku akan kembali ke Tingkir, namun sekali lagi pesanku padamu Yai, jagalah Mas Karebet dengan baik, dan juga kepada putra Sentana Pengging. Yai, Dindalah yang menjadi panutan sesudah Dimas Pengging wafat, Dinda pula yang bertanggung jawab untuk lestarinya terah Pengging Pajang nanti. Jangan lupa, semua pesanku dan selalu berhati-hati dan waspadalah." Nyai Ageng Pengging segera merangkul Nyai Ageng Tingkir seraya berkata, "Kang Bok, saya akan menuruti segala pesan Kang Bok. Pangestu Kang Bok saja siang malam hendaknya selalu akan memberkahiku." Sebulan setelah wafatnya Kiai Ageng Pengging, Nyai Ageng Pengging yang jatuh sakit dan akhirnya beliau wafat. Kembali Pengging berduka, mendung menyelimuti daerah Pengging. Raden Mas Karebet menjadi yatim piatu. Dan Nyai Ageng Tingkir, janda Kiai Ageng Tingkir, membawa Kiai Mas Karebet kecil ke Tingkir. Mas Karebet diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir, yang kelak Raden Mas Karebet lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Kiai Ageng Pengging diperkirakan wafat sekitar tahun 1518 Masehi dan dimakamkan di kawasan Pengging, Desa Jembung, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Kiai Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenongo dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.